Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Zepri Mulyansyah, guru SD Negeri 14 Pari 3, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, calon guru penggerak angkatan 5. Salam guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, tiada terasa kami menjalani proses pendidikan guru penggerak sudah sampai di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 mengenai coaching dengan menggunakan alur Tirta dengan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atas apa yang sudah direncanakan. Bapak Ibu guru hebat, dalam kegiatan ini kami memerankan 3 peran. Pertama, nanti kami berperan sebagai pengamat, yang kedua nanti sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coachee dalam proses coaching yang akan berlangsung ke depan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak video demonstrasi kontekstual yang akan kami laksanakan. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Loli, Bu Sulastri yang saya hormati, jadi kegiatan coaching kita pada hari ini nanti Bu Loli Handiani selaku coach, Bu Sulastri selaku coachee. Namun sebelum kegiatan coaching berlangsung, saya akan mencoba berdiskusi tentang beberapa hal. Selain memang rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama, Bu Loli terkait kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti, tentu ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan terkait kompetensi ini. Kalau saya boleh tahu, kompetensi apa saja nanti Bu yang akan dikembangkan dalam proses coaching dalam kegiatan hari ini? Oke ya Pak, untuk kompetensi yang akan dikembangkan ada 3 Pak ya. Yang pertama, di mana saya dapat membuat diri saya untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan permasalahan oleh coachee, dan saya juga akan mengupayakan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali sehingga coachee itu dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri. Jadi selain kompetensi inti coaching itu sendiri, tentu ada prinsip-prinsip coaching juga, ya, betul, yang terkait apa itu? Prinsip ini ada 3 ya, Bu ya. Betul, Pak. Ya. Apa saja itu Bu? Yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee, Pak. Terus dari proses coaching yang akan dilaksanakan nanti tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari apa yang akan kita lakukan. Nah, indikator tujuan ketercapaian itu sendiri yang Ibu harapkan dari proses coaching ini seperti apa, Bu? Untuk indikator tujuan yang akan dicapai itu adalah dapat mengatasi masalah coachee sehingga dapat menemukan jalan keluar penyelesaian masalah dari diri coachee yang akan dikembangkan oleh coachee itu sendiri, Pak. Itu tujuan yang akan dicapai. Baik, pasti semua sudah dipersiapkan dengan baik. Iya, Pak. Kepada Bu Loli selaku coach dan Bu Sulastri selaku coachee, kami persilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Silakan Ibu-ibu. Iya, terima kasih Pak Jepri. Ya, sama-sama. Gimana Bu Loli? Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Loli. Waalaikumsalam Ibu Sulas. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik ya? Baik. Gimana pada pelajaran tahun ini Bu? Nyaman atau gimana Ibu? Kayaknya mukanya kayak seperti agak kurang bersahabat itu Bu. Ya, di tahun pelajaran ini saya dipercaya untuk mengajar kelas 9 sama kelas 7 di Bu. Sebelumnya kan saya kelas 7 dan kelas 8 terus nih. Baru tahun ini memang Bu di kelas 9 gitu ya. Makanya Benar-benar baru Bu ya. Iya, agak harus ada persiapan yang lebih gitu dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Mana sekarang ini
dipercaya jadi wali kelas 9 gitu Bu. Iya. Nah, apa Bu tujuan dari pertemuan kita pada kali ini apa ya Bu ya? Iya, terima kasih nih Ibu Loli sudah meluangkan waktu gitu Iya. ya untuk menemani saya berbagi gitu ya. Saya sangat berharap Bu dari pertemuan kita ini saya bisa untuk menceritakan permasalahan saya kepada Ibu, kemudian mungkin nanti Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Bu. Itu Bu. Itu tujuan Bu ya. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ya. Iya. Nah, indikator keberhasilan dari pertemuan kita ini apa Bu? Indikatornya pertemuan kita ini ya mungkin kalau keberhasilannya bisa dilihat ketika nanti setelah selesai percakapan kita ini ya saya bisa menemukan solusi gitu. Ketika solusi itu sudah saya dapat, saya rasa percakapan kita hari ini Berhasil, Bu, ya? berhasil gitu. Oh. Iya. Oke, insya Allah dari pertemuan kita kali ini akan mendapat solusi Bu ya, sehingga mencapai Amin. tujuan yang kita harapkan. Iya. Nah, apa sih Bu sebenarnya masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang? Coba ceritakan Bu. Iya. Gini Bu, Iya. saya kan sekarang mengajar di kelas 9. Terus saya juga jadi wali kelas di kelas 9. Di kelas 9 ini ada beberapa anak itu Pak, Bu, yang dari kelas 8 dulu itu mereka punya sikap yang beda dari teman-temannya gitu. Boleh dikatakan mungkin tanda kutip negatif gitu lah Bu ya. Iya. Ya negatifnya itu yang pertama ada beberapa orang siswa itu yang suka berbicara bohong gitu, tidak jujur, sehingga kadang-kadang kalau kita berkomunikasi dengan murid-murid yang seperti ini kita sulit untuk percaya gitu Bu, walaupun mungkin dia saat itu berkata benar gitu ya, cuma sulit untuk kita percaya gitu Karena sudah terbiasa iya, bohong Bu ya. iya seperti itu. Kemudian yang keduanya beberapa murid ini mereka itu kurang sopan santun dalam berkata, dalam bersikap itu kasar gitu Bu. Nah ini kami perhatikan baik dia terhadap sesama temennya maupun sama guru pun seperti itu gitu, sehingga ya sering buat masalah gitu Pak. Bu, yang beberapa orang murid ini sering dipanggil ke ruang guru karena apa, bermasalah sama temennya, dipanggil lagi kenapa bermasalah sama guru, seperti itu. Terus kalau saya perhatikan juga Bu, beberapa anak ini ya memang kemauannya untuk belajar, antusiasme untuk belajar itu kurang sepertinya. Karena mereka itu sikapnya itu suka ogah-ogahan gitu Bu, suka tidur-tiduran, cuek seperti itu pada saat guru menjelaskan pelajaran di depan, seperti itu. Ya mungkin itu yang saya hadapi lah Bu. Jadi kalau dapat saya simpulkan, permasalahan Ibu ini ada 3 Bu ya. Yang pertama itu tentang kejujuran pada diri anak, di mana anak-anak Ibu ini sulit berkata jujur Bu ya, dalam arti dia sering berbohong, sehingga Ibu sendiri sulit untuk mempercayai apakah dia ini jujur apa tidak. Terus yang kedua masalah karakter Bu ya, dimana sikap-sikap anak Ibu ini hanya beberapa yang Ibu sebutkan tadi itu kurang sopan santunnya, tata cara bahasanya baik kepada sesama teman maupun kepada gurunya Bu ya. Nah yang terakhir itu tentang motivasi atau semangat belajar siswa Bu ya, sehingga mengakibatkan mungkin pengetahuan nilainya itu rendah. Betul begitu Ibu? Iya Bu, betul. Nah dari masalah yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa sih yang sudah Ibu lakukan kepada murid-murid Ibu itu? Iya, kemarin-kemarin dulu tuh Bu, saya sudah melakukan pemanggilan terhadap murid ini tadi secara perseorangan gitu Bu, nggak ramai-ramai gitu ya. Saya melakukan pendekatan persuasif, ngobrol lah gitu ya, membimbing mereka supaya bisa untuk berkata lebih jujur gitu ya, mengurangi mereka bohong gitu dengan nasihat-nasihat kita. Kemudian saya juga sudah melakukan pemanggilan orang tua nih Bu terhadap beberapa siswa yang khusus gitu ya. Sudah dipanggil Bu ya? Iya sudah. Untuk orang tua sih alhamdulillah kooperatif seperti itu. Jadi untuk dalam pembimbingan anak ini ya ada kerjasama gitu dengan orang tua dalam mengawasi anak gitu. Terus saya juga sebenarnya sudah menugaskan gitu Bu ya, secara diam-diam kepada beberapa teman-teman
dari murid itu di kelas Yang ada di 9A, kelasnya, Bu, iya, ya? heeh, Iya. untuk mengawasi perilaku mereka. Kemudian murid-murid ini saya minta untuk melaporkannya sama saya secara diam-diam Diam-diam melalui juga. melalui WA pribadi gitu, Bu, Iya. ya, agar saya itu ya tujuannya agar saya tahu bagaimana perkembangan sikap anak ini di kelas gitu. Iya. Apakah masih suka berbicara bohong, apakah masih berbicara kasar, bersikap kasar dengan teman maupun dengan guru itu. Jadi sebenarnya itu sudah saya lakukan, tapi ya. sepertinya Masih belum mereka maksimal, Bu. ini iya belum maksimal, karena saya nilai gini, Bu, anak-anak ini murid-murid yang tadi negatif tadi, beberapa Iya. orang tadi, mereka bersikap baik tapi pada saat diawasi aja gitu, Pada saat dipantau, diawasi, iya benar, ya. apalagi ketika ada saya gitu ya, Iya. mereka baik gitu, tapi Betul, ternyata menurut informasi dari teman-temannya, Temannya. ketika tidak diawasin ya mereka akan kembali seperti awalnya itu. Ulang lagi gitu, iya, ya. Jadi sesaat, Bu, ya. iya benar. Nah, menurut Ibu ada nggak caranya lebih efektif supaya dapat meningkatkan kesadaran dalam diri anak itu, Bu, untuk menjadi orang yang lebih baik? Ya, sebenarnya gini, Bu, di awal tahun pelajaran kemarin kan Iya. saya bersama murid-murid kelas 9A khususnya itu sudah membuat suatu keyakinan kelas gitu, Bu, ya, yang sudah kami tempelkan di dinding kelas untuk bisa sama-sama dipahami oleh murid-murid gitu ya, untuk sama-sama dilaksanakan, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka bersosialisasi di dalam kelas gitu ya. Ya, harapan saya dengan adanya keyakinan kelas itu mereka bisa untuk mempunyai karakter yang lebih baik memang dari dalam dirinya gitu, Bu. Menumbuhkannya, Bu, ya. Iya. Ya, itu sebenarnya ide bagus tuh, Bu. Lebih Iya. ditekankan lagi keyakinan kelasnya, Bu, ya, Iya. sehingga yang ada di dalam dirinya itu dapat terupgrade lagi, lebih sadar lagi. Nah, selain cara itu kira-kira menurut Ibu masih ada nggak cara-cara yang lain yang dapat meningkatkan diri anak menjadi anak yang lebih baik dari karakternya dan dari sikap sopan santunnya kepada guru dan peningkatan dalam pembelajarannya, Bu? Iya, saya rasa gini, Bu, kalau untuk peningkatan karakter murid itu, mungkin saya akan terapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang saya Mantap pelajari itu, Bu. di program guru penggerak Iya, gitu, Bu, oke. ya. Itu sangat bagus, Bu. Iya, dengan penerapan segitiga restitusi itu saya sangat berharap bahwa karakter murid itu bukan muncul dari luar gitu ya, tetapi mereka akan muncul karakter itu dari dalam diri mereka sendiri gitu, Bu, dengan Internal, ya. keyakinan. Iya, kalau mereka sudah meyakini sesuatu, ya mudah-mudahan itu akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian yang untuk meningkatkan antusiasme murid-murid tadi dalam belajar, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 9A itu ya, untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, yang berbeda gitu ya, yang mungkin bisa untuk meningkatkan keaktifan murid tadi. Mungkin dengan diferensiasi konten gitu ya, menggunakan sumber-sumber belajar yang bisa digunakan. Mungkin anak bosan kan, Bu, ya, belajar hanya dengan buku saja gitu ya. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana untuk menyajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran, dengan mungkin sekali-kali kita ajak keluar lapangan gitu, Bu, ya, agar mereka nggak sumpek di dalam kelas gitu ya. Selain itu nanti ya saya akan berkolaborasi dengan guru-guru itu dalam hal proses pembelajarannya sendiri, Bu, ya. Kalau proses pembelajaran mungkin yang selama ini monoton gitu ya, hanya di kelas saja, terus antar murid saja, mungkin nanti kita akan bervariasi lagi, seperti misalnya pembelajaran secara berkelompok, Bu, ya, bisa dengan pembelajaran secara berpasangan. Jadi kita variasikan di proses pembelajarannya. Terus mungkin juga, Bu, nanti kita akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam hal produk yang dihasilkan anak gitu ya. Jadi ketika kita memberikan tugas ke anak, kita berikan kebebasan nih kepada anak gitu ya, untuk mengumpulkan sesuai dengan minat dan keinginan anak.
Jadi misalnya anak itu memang suka sekali terhadap video-video TikTok misalnya Bu ya, yang lagi ini viral sekarang Bu ya. Ya mungkin tugas-tugas mata pelajaran di sekolah pun bisa diselesaikan dengan atau dikumpulkan dengan mereka mengumpulkan TikTok, tapi isinya tentu saja tentang materi pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru-guru. Itu mungkin Bu. Terus mungkin terakhir ya, saya akan berkolaborasi sama orang tua untuk bisa continue gitu, mengawasi serta membimbing karakter anak-anak di rumah. Jadi nggak putus gitu Bu. Misalnya kita kan sudah susah-susah nih membimbing mereka di sekolah bersama guru-guru ya. Saya sangat berharap bahwa mereka di rumah juga sikapnya sama gitu ya. Perilaku yang mereka tunjukkan di rumah dengan di sekolah itu bisa sinkron gitu Bu. Sehingga dia nantinya kalau hidup dalam bermasyarakat secara luas itu juga akan mempunyai karakter yang baik. Mungkin itu Bu. Nah, dari ide-ide yang sudah Ibu sampaikan itu sebenarnya sangat luar biasa Bu, sangat efektif sekali dalam menyelesaikan masalah Ibu Bu. Dari menerapkan segitiga institusi, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi baik dari kontennya, dan melakukan kolaborasi baik kepada pihak sekolah, sesama rekan guru, dan kepada orang tua. Itu sangat luar biasa Bu. Nah, dari ide-ide yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk kedepannya? Ya, kalau menurut saya gini Bu, rencana saya pertama saya akan merencanakan gitu ya, membuat perencanaan pembelajaran khususnya di kelas 9 ini ya, supaya pembelajaran itu menyenangkan. Tadi berkolaborasi dengan guru-guru gitu ya, saya akan mungkin membuat jadwal berkala seperti Bu, pertemuan dengan teman-teman dalam rangka mendiskusikan bagaimana merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan, supaya anak tadi memang betul-betul tertarik gitu untuk belajar gitu. Sehingga ya kita harapkan nilainya bisa meningkat nantinya, itu nilai kognitifnya gitu. Kemudian saya juga akan tadi Bu, insya Allah konsisten untuk menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah gitu ya. Kemudian saya juga akan secara kontinu gitu ya, mungkin seminggu sekali gitu ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua murid gitu Bu, dalam rangka untuk perbaikan karakter murid tadi ya. Nah, rencana yang Ibu buat itu sangat luar biasa Bu ya, dalam merancang dalam pembelajarannya dan kolaborasinya. Nah, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana ini Bu? Ya, saya akan berkomitmen nih Bu, berjanji dalam diri saya untuk bisa menjadi teladan lah Bu ya. Saya akan berusaha nih Bu, berusaha menjadi teladan bagi murid-murid maupun bagi rekan-rekan guru yang lain gitu Bu ya. Bisa memberikan contoh yang baik bagi mereka, sehingga mungkin dengan saya memberikan teladan yang baik ini akan mudah untuk dicontoh gitu Bu, akan mudah untuk ditiru oleh murid-murid maupun oleh guru-guru ya. Insya Allah Bu, saya niatkan seperti itu untuk tujuan supaya pembelajaran di kelas khususnya maupun di sekolah ya, itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, sangat luar biasa komitmennya Bu ya. Nah, siapa saja nih yang dapat memantau komitmen Ibu ini? Saya rasa saya perlu kerjasama nih dengan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah ya. Mungkin bisa nanti untuk mengawasi saya dalam hal supervisi Bu ya. Kemudian rekan-rekan sejawat juga saya akan meminta teman-teman untuk mengawasi atau kadang-kadang nanti sharing lah gitu ya, betul. untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua tadi. Nah, sangat luar biasa ini Bu ya. Jadi setelah Ibu tadi menceritakan masalah-masalah yang Ibu hadapi, Ibu juga sudah mengembangkan ide-ide Ibu dan membuat rencana tanpa disadari solusi Ibu kira-kira gimana Bu? Apakah sudah mendapatkan pencerahan atau gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, ini kayaknya sudah nemu jalan keluar nih ya. Alhamdulillah, tadi kayaknya sumpek bener gitu Bu ya, untuk menyelesaikan masalah tuh kayak buntu seperti apa gitu ya. Setelah kita berdiskusi ini Bu, kayaknya sudah ada deh gambaran apa yang mau saya lakukan untuk perbaikannya itu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sudah dibuat rencana Bu ya, Iya, sudah berkomitmen, tinggal dilaksanakan. nanti, iya.
Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan akan dapat dilaksanakan dengan baik Bu ya, sesuai Iya, dengan komitmennya. amin, amin, Nah, Ibu iya. nanti kedepannya jangan suka sungkan Bu. Jika mau Oh, diskusi sharing-sharing iya. itu nggak apa-apa. Iya, Insya Bu, Allah iya. selama saya sudah di luar dari jam kegiatan belajar, saya akan siap untuk Iya. saling berdiskusi. Ya, alhamdulillah proses coaching sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Loli selaku coach, Bu Sula selaku coach. Dan saya pribadi juga memberikan apresiasi atas proses coaching yang berlangsung. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Namun sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu Loli, Ya, Pak. saya ingin tahu dulu apa nih yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching tadi Bu. Iya Pak, untuk indikator yang akan dicapai dari kegiatan coaching ini sendiri adalah kemampuan di diri saya sebagai coach dalam mengembangkan si coach untuk dapat menyelesaikan masalahnya Pak. Jadi masalah dari coach dan beliau sendiri yang menemukan jalan keluarnya Pak, dengan pengembangan diri yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Ya, jadi gini ibu-ibu, saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya, proses coaching yang berlangsung itu sudah jelas sekali alur ceritanya. Jadi mulai dari tujuan umum yang disampaikan, identifikasi masalah yang dibantu oleh Bu Loli dan Bu Sulas dengan sendiri yang menyampaikan identifikasi masalahnya. Terus lagi ada rencana aksi yang memang sudah jelas, sudah dipaparkan dengan sangat baik, dan tentu terakhir tidak lupa pula proses coaching ini juga adanya kesepakatan lah, katakan seperti itu, komitmen, tanggung jawab untuk melaksanakan proses dari rencana aksi yang sudah disepakati bersama. Bu Loli sebagai coach juga sudah mencoba menghadirkan diri ya dengan sangat fokus sekali kepada Bu Sula selaku coach, mendengar aktif sekali terlihat dari lisan yang disampaikan, gestur tubuh maupun ekspresi yang disampaikan atau yang diperlihatkan dari Bu Loli. Dan juga Bu Loli juga saya lihat selaku coach sudah mampu membangun pertanyaan yang berbobot, yang tentu pertanyaan ini bersumber dari apa yang disampaikan oleh Bu Sula selaku coach. Dan juga sudah terjalin prinsip-prinsip coaching yang itu sendiri, mulai dari kemitraan, proses kreatif dari bagaimana menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang ada, termasuk juga memaksimalkan potensi dari Bu Sula selaku coach. Bu Sulas juga selaku coach sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi semua sudah disampaikan dan dengan sendirinya kata Bu Sulas tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sulas. Iya. Jadi secara umum sudah sangat baik, alur cerita sudah jelas, sudah ini kompetensi coaching juga, inti pada coaching juga sudah terlaksana dengan baik, dan juga kalau boleh saya simpulkan terakhir juga proses prinsip coaching itu sendiri sudah terlihat dengan sangat jelas sekali. Jadi terima kasih kepada Ibu berdua atas proses coaching yang sudah dilaksanakan. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik lagi pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terakhir sebelum kita tutup, kira-kira Bu Loli apakah masih ada kompetensi nih yang perlu ditingkatkan dari proses coaching yang sudah dilakukan? Pak, untuk yang peningkatan Pak ya, saya rasa udah baik. Paling untuk ditingkatkan lagi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu aja sih Pak. Iya, ya itu saja. Ibu-ibu sekali lagi terima kasih. Semoga proses coaching di masa-masa yang datang semakin lebih baik lagi. Dan tentu tetap berpegang pada alur cerita yang sudah kita pelajari bersama. Dan yang terpenting adalah kita semua menjadi guru yang dirindukan di kelas-kelas yang kita ajar. Dan bermuara pada berhasilnya anak didik yang kita ajar di masa-masa yang akan datang. Iya. Sekian dan terima kasih Iya. Bu Sulas, Bu Loli atas ininya. Dan saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.